Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Kita sudah melewati dari pagi sampai malam, pada malam hari ini kita mau sama-sama menikmati hadirat-Nya kembali. Mari kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, yang bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Buat tuntunan Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sehingga malam hari ini kami boleh bisa bergabung kembali di dalam mezbah doa malam hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Jika kami masih ada sampai saat sekarang ini, semuanya karena kasih Tuhan atas setiap kami. Bapa, biarlah kami terus mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau menyertai kami selalu senantiasa. Tuhan menuntun langkah-langkah setiap kami, sehingga kami terus bisa berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami, Kau yang kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Setiap hati yang haus, setiap jiwa yang haus akan dipuaskan karena hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajarkan kami untuk kami terus selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam segala kondisi kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Naikkan pujian penyembahan-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan mazmur-Mu buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Engkau yang pimpin langkah kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami ya Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Kami berjalan di dalam jalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak beserta, bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan ya Tuhan. Ku tak mau berjalan. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Biar Engkau yang memimpin kami ya Tuhan. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari lebih lagi. Bila Engkau tak beserta,
berjalan. Ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Ku perlu Tuhan. Memimpin langkah kami. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Biar Tuhan yang memimpin langkah kami. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan di dalam kebenaran. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah dengan Dan kami. berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku. Ya Tuhan. Ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Ku perlu Tuhan. Yang memimpin langkah-langkah. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari naikkan dengan segenap hati. Pimpin Biar langkahku Tuhan setiap waktu. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu. Biar Tuhan Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Jesus. Biar Tuhan berjalan bersama dengan kita. Engkau yang Biar Tuhan menyertai kita di dalam segala kondisi. Percayalah rencana-rencana Tuhan melebihi rencana kita. Mungkin terkadang kita berpikir, kenapa kondisiku sekarang saat ini begini? Tapi percayalah, ada maksud Tuhan di dalam setiap rencana-rencananya. Percaya rencana-Mu yang paling indah Tuhan atas setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur, bersyukur. Mungkin malam hari ini kau mempunyai doa yang belum dijawab sama Tuhan, tetap bersyukur. Dijawab atau tidak dijawab, kita akan tetap menyembah Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Terima kasih Yesus, makasih Tuhan. Yes. Ya. Rasakan hadiratnya mengalir. Nikmati hadiratnya. Biar hadirat Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau. Naikkan dengan segenap hati. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, pimpin langkah setiap kami. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu ya Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu dan
berjalanlah denganku bila engkau tak besertaku. Oh, ku tak mau berjalan tanpa kami perlu engkau. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkah kami, Langkahku dengan kasih karunia-Mu. pimpin langkahku, Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan ya Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami adalah memilih Engkau sebagai Juru Selamat Tuhan, Bapa kami, Raja kami, sahabat kami. Karena Engkaulah harta yang paling berharga yang kami punya ya Tuhan. Makasih, makasih Yesus. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Mari naikkan dengan iman-Mu. Memilih-Mu bagian Amin. yang terbaik. Biar ini menjadi deklarasi iman kami. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus, Engkau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari lebih lagi nyatakan, memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak tergantikan, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Makasih Tuhan, Kau yang paling berharga yang kami miliki. Hanya Yesus, hanya Engkau. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak
terbaik di dalam hidup kami. Selamanya Engkau tak akan tergantikan. tak akan terganti. Harta yang paling berharga, Harta yang hanya Engkau ya Yesus. paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu Bagian yang terbaik selamanya. Engkau tak akan terganti, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami sampai hari ini Tuhan. Amin. Sebab kami tahu bahwa rancangan-Mu senantiasa adalah rancangan yang damai sejahtera bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya penuh dengan segenap hati kami karena kami melihat bagaimana tangan-Mu bekerja atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami beroleh begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Apapun yang terjadi, satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap umat-Mu Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caramu, dengan caranya, amin. Di waktu yang tepat, Kami percaya Tuhan, ku kan melihat Kau sediakan Dia yang terbaik bagi jadikan kami. semua. Mari bersama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Engkau menjawab pada Yesus waktu yang menjawab lebih dari yang kuharapkan. dengan caramu Tuhan, Caranya di waktu yang tepat, kami kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan iman nyatakan satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami pegang teguh Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Apapun perkara kami percaya bahwa senantiasa Engkau pegang setiap kehidupan kami. Dengan waktu-Mu Tuhan, Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari dengan sungguh nyatakan, oh Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Bukan melihat Dia jadikan semua. Sebab kami percaya bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memulainya, Engkau yang mengakhirinya Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatunya Engkau jadikan sempurna. Pertolongan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Bahkan mujizat-Mu belum tidak pernah berhenti atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini iman kami, ini setiap pernyataan kami Bapa. Yesus mendengar
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya caramu, di waktu yang tepat, Tuhan, ku kan melihat. Dia Sekali lagi jadikan mari dengan iman semua. nyatakan, Tuhan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab Engkau menjawab lebih dari yang ku harapkan. sebab dengan caramu, Dengan caranya Tuhan, di waktu yang tepat, amin Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan semua. jadikan semua. Tuhan menjawab. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan izinkan kami berkumpul, berjumpa kembali di Mesbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan, bahkan mendengarkan kesaksian. Kami tahu dan percaya Tuhan lewat firman Tuhan. Kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan, kami boleh mengerti jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita kembali berjumpa di Mesbah Doa malam ini. Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya mau bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, terus kirimkan kesaksian saudara ya, sekalipun mungkin lama belum dibaca tapi pasti akan dibaca ya. Karena memang yang masuk itu cukup banyak. Shalom Ibu Pendeta, saya mau bersaksi, saya ini seorang ibu rumah tangga, saya punya anak 3 dan 3-nya semua perempuan. Dan ada satu yang paling kecil itu baru belajar berjalan 2,5 tahun. Dan anak saya ini karena sering digendong, tulang tangan saya jadi bergeser. Lalu saya pergi urut tapi cuma 1 kali. Saya tidak mau datang lagi ke sana. Dan saya percaya dengan iman, saya mau berdoa kepada Tuhan memohon kesembuhan. Dan ketika di Mesbah Doa satu malam Ibu Debbie berdoa. Dan ibu bilang kalau Tuhan kasih kesembuhan, dan saya bilang, saya ikut berdoa dengan ibu di Mesbah Doa ya, ketika ibu meminta kesembuhan bagi yang sakit. Dan saya bilang kalau Tuhan kasih kesembuhan, saya mau bersaksi. Dengan berjalannya waktu hingga 1 bulan, saya tetap beraktivitas dan saya juga kerja serta menggendong anak. Tapi puji Tuhan sekarang sudah tidak ada rasa sakit apa-apa lagi. Bahkan setiap pagi Tuhan kasih kesegaran baru. Badan saya terasa lebih segar ketika bangun. Dan saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Ya Tuhan juga, dan saya juga sempat tidak menonton Mesbah Doa dan pagi dan Mesbah Syukur ketika ada masalah keuangan dalam keluarga yang Tuhan izinkan terjadi. Saya waktu itu putus asa tapi saya tidak tahu kenapa. Saya rindu kalau akhirnya saya kembali lagi mendengarkan Mesbah Doa, Mesbah Syukur ya, karena rasanya ya ada yang kurang kalau tidak mendengar Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Dan tiba-tiba di hati ada yang berkata bahwa apa yang pernah Ibu khotbahkan kemarin itu benar. Apa yang Ibu khotbahkan hari ini
dan saya rindu kembali mendengarkan misbah doa dan misbah syukur. Saya akhirnya kembali membuka channel Ibu dan puji Tuhan saya kembali mendapat kekuatan baru, semangat baru, dan iman saya kembali percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Akhir kata Ibu, semoga Tuhan terus memberkati Ibu sekeluarga dan terus menjadi berkat sampai selama-lamanya. Demikian kesaksian saya. Terima kasih Ibu Debbie, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin ya. Kesaksian dari seorang ibu yang ya lengannya, tangannya sempat bergeser karena sering menggendong anak. Dan ya ibu hanya berdoa, Tuhan menyembuhkan dan puji Tuhan, ya Tuhan sembuhkan. Dan di sini ibu juga berkata bahwa dulu pernah meninggalkan, tidak lagi mengikuti misbah doa dan misbah syukur karena saat itu ada masalah dalam keuangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ada masalah justru jangan kita menjauh dari Tuhan, tapi semakin cari Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya ya ibu merasa lapar dan haus kembali, seperti ada sesuatu yang kurang, dan akhirnya ibu kembali mencari ya misbah doa, misbah syukur, sehingga puji Tuhan terus mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan juga sudah sembuhkan lengannya yang sakit dan sekarang ya sudah pulih kembali. Puji Tuhan ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun, sebab Tuhanlah sumber kekuatan di hidup kita. Iya, Bapak Ibu, kemarin kita sudah membaca 1 Samuel pasal yang ke-17. Bagaimana di sana dikisahkan tentang Daud ya, akhirnya ketika kakak-kakaknya semua sedang ada di medan pertempuran menghadap dengan barisan tentara Filistin, dan di sana satu jagoan dari tentara Filistin yaitu Goliat. Orang yang raksasa tingginya 6 hasta lebih sejengkal. Dia berdiri menentang bangsa Israel dan berkata, ya kalau kamu juga punya orang yang menjadi jagoan, biar dia maju kalahkan aku. Ya, jadi Goliat menantang bangsa Israel 1 lawan 1. Ya, dan akhirnya kita tahu bersama tidak ada satupun tentara Israel yang berani maju karena melihat ya bagaimana menakutkannya Goliat sebagai seorang ya pasukan dari orang Filistin. Nah, ketika itu Daud disuruh ayahnya untuk mengantarkan bekal roti dan keju buat kakaknya yang sedang ada di medan pertempuran. Ketika Daud sampai di sana, ya Daud mendengar ya bahwa Goliat sedang mengejek barisan Israel. Lalu ayat 26 kemarin berkata, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup? Ya, Daud marah. Daud tidak melihat sama sekali bahwa Goliat itu orang yang besar, tapi dia memandang Goliat sebagai orang yang tidak bersunat, yang tidak pantas mencemoohkan barisan dari bangsa Israel, barisan daripada Allah yang hidup. Ya, ayat 27 di sana rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia, bahwa ya Saul akan memberikan anaknya yang perempuan kepada orang yang dapat mengalahkan, bahkan ya orang yang dapat mengalahkan Goliat akan dibebaskan dari pajak dan seluruh keluarganya, ya bahkan akan diangkat oleh raja. Dan keberanian Daud luar biasa. Dia tidak melihat Goliat sebagai orang besar yang menakutkan, tetapi justru ya Daud melihat Goliat sebagai orang yang tidak bersunat, yang mempermalukan bangsa Israel, yang mempermalukan nama Allah yang hidup. Ayat 28 dikatakan di sana, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?
Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ya, jadi kakaknya Daud, ya Eliab itu ya spontan langsung memarahi Daud ketika Daud sedang berkata-kata dengan ya orang-orang yang ada di situ. Dia bilang, ya aku tahu kenakalanmu itu. Kamu itu pasti datang ke sini mau nonton perang, mau nonton pertempuran. Lalu kambing dombamu itu kau tinggal dengan siapa? Ya, kata Eliab kepada Daud. Jadi kita lihat di sini ya akhirnya ya Eliab memarahi Daud, ya dia bilang ya untuk apa kamu ke sini nonton-nonton perang? Ya memang kamu tuh nakal, kamu tinggalkan kambing dombamu di sana. Ayat 29, tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Ya, jadi kita melihat di sini ya ocehan dari Goliat itu tidak mampu menghentikan ya Daud, walaupun seluruh pasukan berdiri di sekitarnya. Dia mengetahui pentingnya bertindak dengan Allah, ya berperang untuknya. Ya tidak ada alasan untuk menunggu atau takut dengan Goliat. Mungkin semua orang berpikir bahwa ya Daud ini ya apa ya sombong. Menurut Eliab, aku tahu ya sikap pemberanimu ya dan kejahatanmu, bahkan kata Eliab kakaknya. Tapi ya Daud tetap dengan ketegaran hatinya, ya tidak ada yang bisa mengecilkan hati Daud untuk melawan Goliat. Ya, jadi seberapa besar mungkin usaha orang untuk mengecilkan hati kita, Bapak Ibu, dengan komentar-komentar yang negatif atau dengan cemoohan. Ya, jangan didengar, teruslah melakukan apa yang saudara tahu dan itu benar, ya nggak usah peduli dengan omongan orang, tapi tetaplah ya melihat ke depan, terutama melakukan kehendak Tuhan. Ya kita ini ya pasti akan ada orang yang senang, ada juga orang yang tidak senang. Bahkan Daud keluarganya sendiri tidak senang dengan dia. Ya bahkan ketika dia mau melakukan hal yang benar, ya malah ya yang dia dapat adalah cemoohan, ya. Nggak apa-apa kita dicemooh, nggak apa-apa kita dibenci, nggak apa-apa kita difitnah. Jangan sampai hati kita menciut atau semangat kita kendor karena mendengar cemoohan orang. Sebaliknya tetaplah bersemangat untuk melakukan sesuatu yang dari Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan membuktikan pada akhirnya ya bahwa kita ini benar. Dan Tuhanlah yang akan mempromosikan. Tidak usah peduli. Ya orang-orang seperti Eliab begini dalam kehidupan kita akan banyak. Tapi waktu kita peduli dan ya hanya fokus kepada panggilan Tuhan atas hidup kita. Maka Tuhan akan memberkati dan memberikan kemenangan. Ya dan akhirnya dikatakan di sana ya Daud tidak peduli, lalu Daud berpaling dan ia menanyakan hal yang sama kepada orang lain dan rakyat memberi jawab juga yang sama. 31 terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Ya lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan ya kita lihat di sana orang-orang mendengar Daud itu bertanya apa yang akan diberikan kalau saya berani mengalahkan dia. Ketika mereka mendengar, mereka menyampaikan perkataan Daud itu kepada Saul. Ya dan Saul dikatakan di sana menyuruh memanggil dia ya karena orang berkata ada di sana seorang yang bisa mengalahkan Goliat. Dia mau mengalahkan Goliat, dia bertanya tentang apa yang akan dia dapat. Ya, lalu berkatalah Daud kepada Saul ketika dipanggil, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Bahkan ya Daud sempat memberikan kepada mereka kekuatan. Jangan seorang pun menjadi tawar hati karena Goliat, karena orang yang tidak bersunat itu. Karena orang yang ya tidak takut akan Tuhan itu, kata Daud. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu.
Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya, dengar baik-baik Bapak Ibu. Ya, ketika Daud hendak mengalahkan Goliat, bahkan Saul sebagai raja pun memberi komentar yang dapat menyiutkan semangat Daud atau mengecilkan hatinya. Ya, Saul berkata di sana, tidak mungkin tidak mungkin engkau dapat mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Ya, engkau tuh masih kecil, masih muda, sedangkan Goliat itu sejak dari masa mudanya dia adalah seorang prajurit yang sudah terlatih, apalagi badannya itu tingginya 6 hasta. Ya, bagaimana mungkin Bapak Ibu, seringkali dalam hidup kita pun ini banyak komentar-komentar yang melemahkan iman. Bagaimana mungkin? Gak mungkin. Ya, bagaimana kamu bisa? Ya, gak mungkin kamu dapat, gak mungkin kamu bisa. Ya, kita sering mendengar omongan orang yang melemahkan iman atau berkata, lihat saja ya, dan lain sebagainya. Tetapi urusan panggilan Tuhan dengan hidup kita itu urusan kita, bukan urusan orang. Jadi jangan terlalu peduli dengan apa kata orang. Ya, jalani saja bersama Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membuka jalannya. Ya, sekali lagi jangan terlalu peduli dengan kata-kata orang yang akan melemahkan iman kita, tapi percayalah pada apa kata Tuhan. Bahkan Daud berkata, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Ya, Daud yang secara fisik tidak mungkin, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Hanya satu kepercayaan Daud bahwa Allah yang dia sembahlah Allah yang akan memberi kemenangan. Ya, walaupun Saul berkata tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang seekor singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya, lihat Bapak Ibu, ketika orang-orang mencemooh Daud, berkata bahwa tidak mungkin kamu bisa, kakaknya juga berkata ya tidak mungkin, semua orang mengecilkan Daud. Ya, Daud tidak mengandalkan latihan perangnya, Daud gak mengandalkan dia sebagai prajurit, tidak. Apa yang Daud andalkan? Pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Ya, makanya kita semua perlu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah di hidup kita dan kita menang, itulah yang akan menjadi kekuatan iman bagi setiap kita. Daud menceritakan pengalaman pribadinya kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ya ayahnya. Dan ketika ada singa atau beruang datang untuk menerkam dombaku, maka Daud berkata, aku mengejarnya, aku sobek mulutnya, lalu aku ambil dombaku. Ya, dan dia berkata, maka orang Filistin yang tidak bersunat ini pun nasibnya akan sama seperti salah satu dari binatang-binatang itu yang akan aku hajar. Ya, lihat saja, ya, dia berkata karena dia telah mencemooh nama Allah yang hidup. Ya, jadi lihat Daud mengandalkan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Ya, Daud tidak mengandalkan strategi perang, Daud tidak mengandalkan cara-cara bagaimana dilatih dalam pertempuran, tapi Daud memakai pengalaman pribadinya untuk disampaikan kepada semua orang yang sudah melemahkan imannya. Makanya pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu akan membuat kita kuat menghadapi segala masalah. Tidak peduli seberapa besar masalah itu. Kalau engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, engkau bisa berkata, aku tahu Tuhan dulu pernah menolongku, maka sekarang Tuhan juga akan menolongku ya. Dan Daud berkata di sana, ya, sekarang kita lihat ayat yang ke 37,
Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud berkata, Tuhan yang menyertai aku di dalam aku berperang melawan singa dan beruang. Tuhan yang sama yang akan menyertai aku, memberi aku kemenangan menghadapi orang Filistin, yaitu Goliat ini. Jadi lihat ya, iman Daud tetap percaya kepada Tuhan. Iman Daud sangat kuat, dia bilang Tuhan yang sama yang pernah menyertai aku di masa yang lalu. Tuhan yang sama juga yang menyertai aku di masa yang sekarang, yang akan memberi aku kemenangan menghadapi raksasa yang besar itu. Jadi perlu kita ini punya pengalaman pribadi ditolong Tuhan sehingga kita percaya bahwa Tuhan yang sama yang akan memberi kita. Jadi dengan kata lain, tidak peduli seberapa besar masalahmu, kapan masalahmu, di mana masalahmu, ya sebesar apa masalahmu itu nggak penting. Yang terpenting Tuhan yang sama yang pernah memberikan kita kemenangan di masa yang lalu, dia juga yang akan memberikan kita kemenangan di masa yang sekarang. Itu iman Daud. Lalu Saul berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnyalah ketopang tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ya, kita melihat di sini Bapak Ibu artinya apa? Ya, Saul secara manusia hendak memberikan perlindungan kepada Daud, diberi baju perangnya ya. Dengan harapan supaya Daud terlindungi dari serangan. Tetapi Tuhan tidak izinkan, bahkan Daud pun tidak mau memakainya. Karena itu berbicara tentang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan. Mungkin kalau Daud pada akhirnya menang, Saul akan berkata, karena aku kasih kamu baju perang. Coba kalau aku tidak kasih kamu baju perang. Ya, tetapi ketika Daud hendak berjalan, dia merasa berat dan akhirnya Daud ya melepaskan baju perang itu dan dia tidak mengenakannya. Daud bisa lebih bergerak lebih cepat daripada Goliat karena dia tidak membawa senjata atau baju sirah yang berat. Ya, Daud adalah orang yang ahli menggunakan katapel dan pada waktu dia maju menghadapi Goliat, ya kita tahu bersama ya Daud tidak biasa memakai baju perang. Daud tidak biasa memakai senjata yang lain. Ya, dan Daud merasa tidak nyaman ketika dipakein baju sirah begitu berat ya. Karena memang dia tidak terbiasa dan nanti itu tidak menjadi alasan ya kemenangan Daud bagi Saul, nanti dia akan sombong sehingga Tuhan pun tidak izinkan Daud pakai itu sehingga Daud akhirnya menanggalkannya. Ya, dan kita melihat di sini bahwa penting sekali ya kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya benar-benar mengandalkan Tuhan dan yang lebih penting yaitu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan saat kita percaya sungguh bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Baik, kita akan berdoa dan kita akan lanjutkan besok ya. Kita mau tundukkan kepala, kita renungkan firman-Nya. Iya, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam ini Engkau mengajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari kisah Daud bagaimana ketika Tuhan hendak mengangkat dia, memberikan kemenangan lewat dia menghadapi Goliat, seorang raksasa yang begitu besar. Namun kami belajar hari ini Daud tidak melihat besarnya Goliat, tapi dia melihat besarnya Tuhannya. Dia melihat betapa besarnya Allah yang pernah menyertai dia, Tuhan yang memberikan dia kemenangan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ikut mesbah doa malam ini. Tuhan, lepaskan yang terikat dari segala dosa, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kemabukan, judi, narkoba, obat tidur yang terikat dengan kepahitan, kekecewaan. Tuhan, lepaskan malam ini. Kami percaya
percaya kemenangan yang Kau berikan kepada Daud juga Engkau berikan kepada kami. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, bahkan yang sedang terbaring sakit hari ini, dimanapun, di rumah sakit, di rumah. Mari angkat tangan-Mu Bapak Ibu, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Biarlah kesembuhan yang dari Tuhan sungguh-sungguh menjadi bagian kita disembuhkan dan kita mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang mengalami masalah keuangan, terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan, semuanya terjadi sesuai rencana Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap mereka yang rindu mencari pekerjaan, Tuhan juga beri yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan keluarga, rumah tangga, anak-anak, suami, istri, semua boleh dipulihkan Tuhan. Kami juga mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jamah bangsa ini, berikan Tuhan bangsa kami damai sejahtera-Mu menjelang pemilu, pilkada dan juga pilpres 2024 nanti. Tuhan sudah memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik, setiap anak-anak Tuhan yang akan maju Tuhan. Tuhan juga memberkati roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi berkat di atas pemerintahan di bangsa kami ini. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Tuhan menjadi pemimpin yang membela bangsanya, kepentingan rakyatnya. Kami percaya 2024 nanti Tuhan sudah pilih pemimpin yang terbaik Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan boleh terjadi di bangsa-bangsa di Indonesia, orang-orang bertobat, berbalik, meninggalkan dosa, kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang menyertai hamba juga. Kami juga berdoa untuk pembukaan sekolah misi DBTV nanti. Tuhan juga sudah memilih orang-orang yang akan terpanggil untuk menyerahkan hidup mereka menjadi hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti dalam sorga. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Selamat malam.